Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang kami hormati Ibu Wahyu Juli Astuti MPD selaku narasumber diklat penulisan buku hari ini. Yang kami hormati pengurus MGMP Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dan yang kami hormati seluruh peserta diklat yang sampai saat ini setia mengikuti kegiatan. Memasuki hari yang kedua, tentunya masih dalam semangat yang sama sebagaimana diklat yang pertama. Perbedaan waktu yang pasti tidak menghalangi kebersamaan kita hari ini. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, kiranya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada hari ini selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mempertemukan kita kembali sekalipun tangan tak mampu berjabat, raga tak mampu mendekat. Tentunya ini tak menjadikan kita berhenti untuk senantiasa bersyukur. Bapak Ibu peserta diklat, di hari yang kedua ini, tepatnya 17 November 2020, materi diklat akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Juliastuti. Beliau aktif mengajar di SMK Negeri 1 Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan yang pernah diraih, juara 1 guru berprestasi tahun 2015 tingkat kota, juara 2 teknologi tepat guna tahun 2016 tingkat kota, juara 2 guru berprestasi tahun 2015 tingkat provinsi, juara harapan 2 teknologi tepat guna tahun 2016 tingkat provinsi, juara 1 guru berprestasi tahun 2016 tingkat provinsi, juara 2 inovasi pembelajaran tahun 2016 tingkat nasional, dan beliau memiliki pengalaman dalam bidang penelitian. Baik Bapak Ibu, selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Juliastuti dan saya Arya mendampingi beliau sebagai moderator kurang lebih 2 jam ke depan. Kepada Ibu Juliastuti, disilahkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat berjumpa dan beraktivitas ya Bapak Ibu ya. Di tengah pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, salam sehat selalu Bapak Ibu. Kali ini saya memang diberikan amanah untuk menyampaikan informasi materi mengenai pengubahan KTI menjadi buku ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan khawatir dulu. Misalnya Bapak Ibu belum mempunyai KTI ya, belum mempunyai KTI, Bapak Ibu bisa untuk menggunakan KTI yang telah dipunyai ya. Misalnya Bapak Ibu dulu misalnya pernah mempunyai skripsi, dulu pernah mempunyai tesis ya, itu bisa Bapak Ibu gunakan juga sebagai buku seperti itu ya, untuk diubah menjadi buku ya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kita membuat KTI. Nah, KTI itu ya Bapak Ibu, apabila kita mampu membuatnya ya Bapak Ibu, anugerahnya itu sangat luar biasa ya. Kenapa demikian ya Bapak Ibu? KTI itu kan apabila kita diseminasikan setidaknya di MGMT ya Bapak Ibu, itu sudah bernilai angka kredit 4 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ya dari KTI ini kita tidak berhenti Bapak Ibu. Ternyata kita bisa
mengubahnya menjadi buku. Dua buku, angka kreditnya 3. Ya. Nah, tadi 4 ditambah 3 jadi 7. Nah, apakah 7 ini berhenti? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Bisa diubah lagi menjadi jurnal. Nah, kan luar biasa ya Bapak Ibu, ketika kita mempunyai sebuah KTI. Nah, apalagi kalau KTI ini kita gunakan sebagai lomba Bapak Ibu. KTI ini misalnya kita gunakan sebagai lomba, kemudian kita juara, seperti itu ya. Saya pernah membuat KTI di tahun 2018, saya kirimkan di ITSF, ya ITSF. Dan akhirnya saya mendapatkan Science Education Award dari ITSF ya. Nah itu hadiahnya itu Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu. Hadiahnya itu 25 juta. Nah itu dari segi materi ya, dari segi materi kita mendapatkan berkah yang luar biasa. Dari segi angka kredit kita mendapatkan berkah yang luar biasa, dan ini Bapak Ibu bukunya ternyata dari KTI ini saya bisa membuat bukunya, dan tentunya difasilitasi oleh Pak Muiz ya selaku pimpinan tertinggi dari Pustaka Mahameru. Nah di sini saya buku saya dicetak ya, dan lumayan dan nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya dari sebuah KTI ya, anugerahnya sangat-sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin dalam benak Bapak Ibu tak mudah membuat KTI. Ya, seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, padahal Bapak Ibu, KTI itu kita mau untuk meluangkan waktu. Nah, kenapa itu bermula dari sebuah masalah ya Bapak Ibu. Kok bisa sebuah masalah? Begini Bapak Ibu. Ketika ada suatu masalah yang menimpa diri kita, nah mungkin kita akan, aduh kenapa sih saya dikasih masalah ini? Nah, seperti itu. Kemudian dari kata, aduh kenapa saya dikasih masalah ini? Apakah itu akan memberikan solusi? Ya, tentunya tidak. Kita harus mencari solusi, bukan dengan mengeluh. Bapak Ibu, kita mencari solusi. Nah, bila ketemu solusinya, ya, tadi kita ketimpa masalah, ketemu solusinya, maka dari masalah ketemu solusi, itulah yang dapat kita gunakan sebagai KTI, ya Bapak Ibu. Contoh begini. Pada saat ini kan masa pandemi COVID 2019 ya Bapak Ibu, kemana-mana kita harus menggunakan masker, jaga jarak, dan sebagainya. Nah, tentunya ini juga menghalangi kita untuk bertatap muka langsung dengan anak-anak kita atau peserta didik ya. Jadi sejak bulan Maret itu ya, kalau nggak salah tanggal 16 itu di Bontang khususnya diinstruksikan untuk PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, betapa kagetnya kita tiba-tiba disuruh PJJ. Sementara kita tidak mempunyai bekal PJJ ini menggunakan apa. Nah, itu adalah sebuah masalah Bapak Ibu ya. Sebuah masalah. Nah, aduh kayak apa caranya? Seperti itu. Nah, ini bukan serta-merta kita hanya berhenti ya, kemudian mengeluh, aduh bagaimana? Nah, kita sebagai guru harus bisa memberikan solusi ya, solusi. Nah, solusi untuk kita mengajar menggunakan apa supaya tersampaikan ke anak didik
kita, seperti itu. Nah, itu contoh nyata yang bisa Bapak Ibu jadikan sebuah KTI. Misalnya contohnya PJJ menggunakan misalnya Google Classroom, menggunakan Zoom ya. Nah, sekarang baru mesti menggunakan Microsoft ya Bapak Ibu, Microsoft 365. Misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa menelitinya lebih lanjut. Yang lebih efektif itu yang bagaimana? Nah, itu bisa menjadi sebuah penelitian bagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu angkat menjadi KTI, yang Bapak Ibu tuliskan bagaimana cara menelitinya, datanya bagaimana, pembahasannya dibuat, jadilah sebuah KTI. Nah, bagaimana untuk mempresentasikannya? Toh, mempresentasikannya juga bisa melalui Zoom seperti ini ya Bapak Ibu, atau menggunakan Microsoft, atau menggunakan Google Meet dan sebagainya, kan bisa ya Bapak Ibu. Nah, dari situ, kata itu pun kita bisa membuatnya menjadi sebuah buku. Nah, selain buku, bisa jurnal. Selain itu, kalau ada tawaran lomba, kita bisa mencoba-coba mengirimkannya. Siapa tahu rezeki ya. Rezeki itu tidak akan pernah ketukar ya Bapak Ibu. Begitu pula dengan hasil ya. Hasil itu tidak mengkhianati usaha kita. Jadi ketika kita berusaha untuk membuat KTI ya, berusaha untuk memotong KTI menjadi buku, berusaha untuk menjurnalkan KTI kita, ikhtiar kita, insya Allah nanti itu akan membawa kita jalan-jalan untuk pembuatan tak tahunan yang kemudian kita gunakan untuk naik pangkat. Ya, itu praktisnya seperti itu. Nah, kalau ada rezeki yang lain, kita bisa menggunakannya. Seperti itu ya. Nah, dari situ mungkin kita bisa bersemangat ya dalam pembuatan KTI ya, Ibu. Nah, sekarang saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu, share screen. Maaf Bapak Ibu, bisakah saya minta bantuan untuk share screen karena di sini tulisannya saya tidak bisa share screen. Halo? Bapak Ibu? Ya. Halo? Iya. Kalau saya memulai materinya, saya tidak bisa untuk share screen, Pak. Jadi ini tulisannya host tidak mengizinkan untuk share screen. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah saya mengirimkan mengirimkan PowerPoint saya? PowerPoint. Oh, boleh saya kirimkan ya. Kirimkan ke saya, nanti saya bantu untuk men-share screen. Oke, saya kirimkan ya Bapak. Oke. Oh ya, ini ada chat Bapak waktu dulu Pak. Iya. Saya baru buka ini Pak. Latihan, bentuknya PPT ya Pak ya. Iya. Oke. Coba hubungkan dulu. Masih loading Bapak, masih muter-muter. Iya. Iya. Kita sambil menunggu itu saya lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika kita misalnya ya Bapak Ibu, ketika kita kehabisan ide ya, bagaimana sih caranya membuat KTI itu. Nah, justru dari kita mencari ide itu, kita melihat sekeliling kita masalah yang kita hadapi.
Ya, tentunya kita itu hidup tidak pernah lepas dari sebuah masalah ya Bapak Ibu, dari sebuah masalah. Dan justru dari masalah inilah yang bisa membuat kita menemukan sebuah ide untuk membuat karya tulis seperti itu. Nah, ini kelihatannya muter-muter terus Pak internet saya. Coba saya tak keluar dari ruangan ya Pak ya. Saya posisi masih di sekolah ini. Mungkin ya masih berselancar di atas Selat Jawa. Iya. Masih ya nyebrang dulu kan ini Pak. Iya. Iya. Nyebrang dulu. Iya, di Selat Jawa. Ya. Di Laut Jawa. Nyebrang dulu. Coba saya pindah ruangan dulu ya Pak ya. Iya. Internetnya enggak stabil. Bu Wahyu ngirimnya ke mana Bu? Ke WA saya. WA Bu? Pak. Iya Pak WA. Iya. Belum masuk Bu. Iya. Belum masuk ya? Ya, saya tunggu ya. Atau saya ubah ke PDF aja kali ya Pak ya supaya cepat. Ya bisa Bu, monggo. Ya. Saya ubah ke PDF aja. Lupa mau bawa. Oh iya, sudah sudah Pak, masuk, sudah Bu. terkirim? Ya, sudah masuk itu PPT-nya. Oke. Ya, sudah masuk. Ya. Sebentar, saya buka dulu. Nyalakan AC-nya, Nuk. Sebentar ya Bapak Ibu, bersabar ya. Masih muter-muter. Masih belum dapat pintu. Ini slide-nya banyak ya Bu ya? Iya Pak, lumayan banyak. Ya, ini masih proses buka.
Saya kirim yang PDF Pak, kalau apa? Ini ya. Sebentar Bu, ini sudah ya. Tinggal ini mau saya upload ya, mau saya share. Oke. Tapi kok disable persiapan screen sharing Bu ini? Sebentar Bu, ini bukan dari Hostnya Pustaka Mahameru ini, hostnya Pustaka Mahameru. sedang menghubungi hostnya Bu, sebentar. Oh iya. Oke Pak, ada apa-apa Pak, santai saja. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu atas terganggunya masuknya file. Kita menunggu sebentar konfirmasi dari host. Jelas. Ya, bagaimana sudah masuk? Ya, sudah. Oh iya, sudah. Oke, sudah Pak. Bisa minta di slideshow aja Pak. Bisa minta tolong di slideshow. Oke. Iya. Bentar. Sudah Bu? Sudah? Ya, sudah. Belum nampak slideshow-nya ya Pak, masih biasa. Tidak bisa ya? Oke, nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak bisa ya Pak ya? Biar saya pandu aja Bu ya, misalnya
Pak ya? Ya. Tidak di, maksud saya di slideshow nggak bisa ya Pak ya? Ini kan masih tampakan PowerPoint biasa. Maksudnya tampakan untuk ditampilkan slide-nya. Nah itu masih loading. Di bawah sih biasanya Pak, di bawah kanan, bawah kanan. Di bawah kanan tuh biasanya ada tulisan slideshow, nggak ada ya? Oke deh, nggak apa-apa sih, dah begini aja Pak. Bentar Bu, ini. Oh ya, tuh slideshow. Oh. Oh. Bisa Bu. Nggak bisa Pak, nggak apa-apa Pak. Sudah gini aja. Bisa Bu, ya. Oke deh, nggak apa-apa. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Maaf ada kendala mengenai share screen, mohon maaf. Begini ya Bapak Ibu, jadi dunia penelitian itu tidak bisa lepas dari kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita sebelum menjadi guru, ketika kita kuliah pun ya Bapak Ibu, kita sudah dihadapkan pada sebuah penelitian, yaitu untuk skripsi kita. Meskipun terkadang Bapak Ibu bukan berbackground dari, nah ini bisa, kembali lagi. Nah, tidak berbackground dari dunia pendidikan, tetapi kan kita tetap tetap melaksanakan penelitian kan Bapak Ibu ya, tetap melaksanakan penelitian. Oke. Di slide kedua ya Bapak Ibu, di slide kedua tampak pengertian mengenai karya tulis ya Bapak Ibu, mengenai karya tulis, bahwasanya kita ya Bapak Ibu, kita sudah mempunyai pandangan bahwasanya, karya tulis itu isinya itu kepingin memaparkan sebuah pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti, di mana penelitinya adalah kita ya Bapak Ibu, kita penelitinya. Kita meneliti secara ilmiah. Maksudnya secara ilmiah itu bagaimana? Kita menggunakan kaidah-kaidah penelitian yang telah ada ya. Jadi kita meneliti itu menggunakan alur-alur yang ada di metodologi penelitian. Nah, kemudian kita bahas dan kita paparkan dalam sebuah bentuk tulisan. Itulah yang dinamakan karya ilmiah. Tujuannya apa ketika kita membuat sebuah pemaparan ini? Supaya untuk memberitahu kepada orang lain bahwasanya kita telah melakukan penelitian dan hasilnya itu seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi dikala kita mempunyai sebuah penelitian, jangan disimpan sendiri Bapak Ibu. Ketika kita simpan sendiri, fungsinya untuk apa? Nah, tapi kalau kita beritahukan ini kepada teman-teman seprofesi kita di MGMP atau kepada khalayak umum, itu akan memberitahu bahwasanya kita melakukan penelitiannya seperti ini hasilnya, seperti itu. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya melakukan penelitian mengenai cara untuk menghindari keberadaan semut. Nah, itu
mungkin bagi Bapak Ibu bukan sebuah masalah ya, tapi saya selaku ibu rumah tangga itu sebuah masalah. Ketika semut mendekati makanan saya, itu sebuah masalah. Seorang petani buah ketika memanen buahnya ada semut, itu sebuah masalah. Dan masalah itulah yang kita cari jawabannya apa. Nah, jawabannya itu melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi. Setelah itu, saya tuliskan dan saya paparkan. Orang menjadi tahu, oh, cara mengusir semut ya, itu adalah seperti ini ya. Kita tidak bisa membunuh semut karena semut ini berguna bagi lingkungan, ya kita mengusirnya saja. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kan akan berguna bagi Bapak Ibu yang lainnya ketika menghadapi masalah yang sama seperti itu. Oke, next. Nah, sebuah masalah yang diselesaikan ini ya, yang dimulai dari sebuah penyimpangan ya Bapak Ibu ya, penyimpangan masalah tadi bahasanya kita tidak menyukai keberadaan semut ketika kita panen buah, kita tidak menyukai keberadaan semut ketika kita misalnya ada hajatan sementara makanan kita banyak yang bersemut. Nah, itulah masalah itulah yang harusnya kita berikan solusi. Bapak Ibu. Nah, masalah itu ya tadi seperti yang Kakam tadi ternyata cocok dengan Surya Brata ya. Surya Brata yang mengatakan masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan kita bisa tatap muka dengan anak-anak didik kita. Nggak taunya sekarang kita harus PJJ. Nah, itu adalah sebuah masalah ya Bapak Ibu. Next. Nah, kita dalam penelitian itu serta-merta ya harus mempunyai masalah yang penting, Bapak Ibu ya. Harus mempunyai masalah yang penting. Terkadang kita tidak bisa memilih masalah itu ngasal ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa memilih itu ngasal. Sebagai contoh masalah misalnya ya, misalnya masalah keuangan di rumah ya, keuangan di rumah dengan misalnya dihubungkan dengan yang lain ya, seperti itu. Nah, itu bukan suatu masalah yang penting ya Bapak Ibu, karena itu nanti mempunyai latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian selain itu penelitian kita haruslah bermanfaat ya Bapak Ibu, harus bermanfaat dan tidak melanggar etika ya, tidak melanggar etika. Maksudnya tidak melanggar etika itu begini Bapak Ibu. Terkadang kita sering usil ya, misalnya menjas orang misalnya dengan mengatakan dia gemuk dan sebagainya, kemudian kita foto dan kita jadikan sebuah penelitian. Nah, itu tidak bisa ya Bapak Ibu, karena sebuah penelitian itu tidak boleh melanggar etika karena objek dalam penelitian itu kita harus beritahu kami akan mengadakan penelitian, bersediakah menjadi objek dari penelitian saya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, tidak boleh melanggar etika. Selain itu Bapak Ibu, data itu tidak boleh kita ubah-ubah untuk mendukung hipotesis kita. Ya, misalnya sebagai contoh begini Bapak Ibu, mungkin ya pada waktu lalu kita membuat kekilapan begini. Misalnya kita menjas bahwasanya pendidikan atau model pembelajaran inquiry ini lebih bagus dibanding pembelajaran konvensional. Kita sudah menjas itu, ya sudah menjas itu. Nah, ternyata misalnya kita menggunakan inquiry terbuka ya Bapak Ibu, kita menggunakan inquiry terbuka berhasil meningkatkan hasil belajar ini ya. Nah,
Kemudian kita bandingkan dengan konvensional, seperti itu. Nah, ternyata data yang dibuat ternyata yang konvensional ini lebih bagus hasilnya dibandingkan yang inquiry terbuka. Terus kita membalikkan data itu supaya hipotesis kita itu enak untuk menjelaskannya nanti kepada dosen kita. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita pernah melakukan manipulasi data, bahkan membalik data ya supaya tampak bagus ya, beristighfar saja supaya kita tidak akan mengulangnya lebih lanjut. Karena apa Bapak Ibu? Hal itu ya ternyata akan menjadi sebuah penemuan baru ya Bapak Ibu, sebuah penemuan baru. Oh, kenapa ya metodologi model pembelajaran inquiry terbuka itu kok hasilnya ternyata hanya menghasilkan 3 siswa dalam satu kelas yang KKM-nya terpenuhi, seperti itu. Kenapa ya? Nah, ternyata ada teori yang mengatakan bahwasanya inquiry terbuka itu tidak cocok dengan tahap pola berpikirnya anak-anak kelas 11 SMA atau SMK. Nah, kita bisa menggunakan teori belajar itu untuk pembahasan Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa semata-mata, oh ternyata inquiry-nya harus bagus. Kemudian kita mengubah datanya, kita memanipulasi datanya. Nah, seandainya kejadian seperti itu ya, Bapak Ibu, kita jangan ulang lagi. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah next suatu pengertian mengenai masalah ya, mengenai masalah itu yaitu pernyataan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel atau mempersoalkan hubungan antar variabel ya. Keberadaan suatu variabel ini contohnya begini. Nah, masalahnya itu keberadaan misalnya keberadaan pandemi, kita menggunakan PJJ dengan ini bisa juga. Kemudian hubungan antara variabel ya, misalnya hubungan misalnya PJJ dengan motivasi ya, apakah itu mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada karena sebuah keberadaan suatu variabel, ada juga karena hubungan antara variabel. Next. Nah, syarat masalah itu dapat diukur ya, Bapak Ibu, dapat diukur. Misalnya hasil belajar dapat diukur, motivasi dapat diukur, kemudian miskonsepsi dapat diukur. Nah, apakah ada data yang tidak dapat diukur? Ada. Ya, misalnya kita menelitinya itu misalnya sesuatu yang tidak masuk akal sehingga tidak dapat diukur. Nah, kemudian dapat dilaksanakan. Ya, ini adalah begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini kita profesinya sebagai guru, tentunya penelitiannya adalah tentang pendidikan, ya, tentang pendidikan, tentang hubungan antara guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, cara pengajaran dan sebagainya. Itu jadi kita bisa melakukannya, tetapi kalau kita tidak dapat melakukannya ya jangan dilakukan ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, penelitian itu juga harus menarik ya, menarik, bermanfaat dan hal yang baru. Mengapa harus menarik Bapak Ibu? Supaya kita punya greget, memotivasi kita untuk serius menelitinya. Sebagai contoh, saya pernah meneliti tentang ular, ya Bapak Ibu. Kebetulan di Bontang itu memang sering ada ular, ya seperti itu. Contoh di rumah saya sendiri pernah di dapur itu didatangi ular. Nah, bagaimana caranya supaya ular ini tidak masuk? Nah, itu kan adalah sesuatu penelitian yang menarik ya, yang serius ya.
Nah, tapi kalau dihubungkan dengan tadi, Bu, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kebetulan karena saya guru sains, makanya saya bisa melakukan penelitian ini ya, Bapak Ibu. Nah, tentunya hal ini bermanfaat, ya bermanfaat bagi kami daerah-daerah tertentu yang sering didatangi ular, ya itu sangat bermanfaat. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, minta tolong untuk di mute ya Bapak Ibu, jadi untuk supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, karena dia itu menarik, bermanfaat, ya tentunya itu kan adalah sesuatu hal yang baru ya Bapak Ibu, sesuatu hal yang baru. Nah, ketika kita mempunyai penelitian yang hal baru ini, tentunya akan diminati oleh banyak orang, sehingga pembaca atau audiens itu semakin banyak ketika kita berusaha untuk memaparkannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita, ya Bapak Ibu, setelah kita tahu masalahnya apa di sekitar kita, kita punya masalah apa di sekitar kita, kita ambil untuk kemudian kita berikan solusinya, makanya kita akan dapat memperoleh data yang akan kita paparkan dalam suatu karya ilmiah ya Bapak Ibu. Maaf ini kayak ilmiah remaja karena saya selaku pembina kiri ya Bapak Ibu. Maaf ini seharusnya saya ganti hanya karya ilmiah. Nah di situ ya Bapak Ibu, di situ kita bisa menuliskannya. Pertama tentunya dengan judul ya Bapak Ibu, jangan judul dulu. Nah, judul kemudian penulis ya. Penulis dan juga apakah itu penelitian itu boleh dilakukan lebih dari satu guru. Silahkan Bapak Ibu, kalau mau penelitian gabungan 2 guru juga silahkan ya Bapak Ibu, bisa menuliskannya seperti itu. Kemudian setelah itu kita abstrak, menuliskan abstrak ya. Nah, abstrak ini adalah yang menggambarkan isi dari karya kita, ya Bapak Ibu. Nah, baru kemudian pendahuluan, baru kemudian kajian pustaka, baru metodologi, hasil pembahasan, dan simpulan, serta daftar pustaka. Hal ini, ya urutan ini adalah urutan standar ya Bapak Ibu. Terkadang kita diminta untuk menuliskan lampiran dan sebagainya. Ini adalah standar yang biasanya kita lakukan untuk karya tulis kita. Next, judul. Oke, judul itu kita usahakan menarik ya Bapak Ibu, menarik. Kalau judulnya itu tentang KTI, biasanya akan lebih panjang. Berbeda dengan judul dari buku, akan lebih simpel. Kalau judul karya tulis, dia akan lebih panjang ya, antara 5 sampai dengan 15 kata. Ya, ada posisi di tengah dan biasanya apabila kita tidak mengikutkannya di lomba, standarnya yaitu menggunakan Times New Roman fontnya 14. Oke, lanjut. Nah, ini contoh Bapak Ibu ketika kita menuliskan nama kita ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat saya menuliskan nama saya ya untuk karya saya, berikut nama pembimbing saya ya Bapak Ibu. Saya alumni di UNESA Surabaya. Di sini saya tuliskan pembimbing saya di situ. Saya tuliskan sebagai nama afiliasinya. Nah, saya tidak menuliskan gelar karena memang untuk karya itu kita tidak perlu menuliskan gelar di situ ya, Bapak Ibu. Nah, untuk font penulisannya yaitu Times New Roman 12. Next. Nah, abstrak ya, abstrak Bapak Ibu biasanya itu berkisar 150 kata ya Bapak Ibu. Nah, abstrak itu biasanya pula diminta bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan fontnya menyesuaikan, namun biasanya yang wajib itu adalah
Temi Roman 12 dengan spasi 1 ya. Spasi 1 ini adalah sesuatu yang wajib. Next. Nah, isi dari abstraksi ya, isi abstraksi itu kan menggambarkan dari apa yang ada di dalam karya tulis kita. Itu ada latar belakang yang menceritakan mengapa kita menulis itu. Kemudian ada metodologi penelitian ya, metode penelitian yang menggambarkan bagaimana kita cara menelitinya. Kemudian ada hasil penelitian, apa hasilnya, dari mengapa, bagaimana, dan apa ya. Jadi di situ pembaca bisa melihat secara singkat, oh isi dari karya tulis ini adalah ini. Nah, di dalam abstrak itu juga ada kata kunci, Bapak Ibu. Nah, kata kunci itu kata penting yang akan kita cantumkan di karya tulis kita untuk memudahkan seseorang mencari. Misalnya tadi tentang inquiry. Jadi kita menuliskan tadi kan inquiry terbuka ya, open inquiry ya. Ya, itu bisa kita tuliskan sebagai kata kunci. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan menuliskan pendahuluan, Bapak Ibu. Kita menuliskan pendahuluan ya. Cara menuliskan pendahuluan adalah dengan tidak melihat hasil karya orang lain. Ya, itu kata kuncinya. Tidak melihat hasil karya orang lain. Tetapi kita bisa membaca hasil karya orang lain. Maksudnya gimana? Begini Bapak Ibu. Kita budayakan literasi. Setelah kita membaca, mengetahui, oh ternyata misalnya tadi diketemukan bahwasanya inquiry terbuka itu tidak cocok untuk anak kelas 2 SMA. Nah, kalau begitu saya bisa mencobalah ia menjadi modified inquiry. Ya, antara inquiry terbuka dengan inquiry tertutup. Di situ kita bisa inquiry terbuka, terbimbing kok tertutup, terbuka dan terbimbing ya. Nah, itu kita bisa di tengah-tengahnya ya, apakah bisa untuk kelas 2 SMA ya, seperti itu. Nah, itu bisa kita menceritakan dengan bahasa kita sendiri. Kita bermula dari suatu masalah. Misalnya masalah ya, masalahnya adalah ketika kita pembelajaran konvensional, anak-anak itu cenderung untuk menghafal. Anak-anak itu tidak memahami. Kita ceritakan, ya kita ceritakan. Nah, kemudian kita berikan solusi. Solusinya kan mengadop dari penelitian orang lain, ya jurnal orang lain. Tapi jurnal itu kita baca saja, jangan kita tuliskan di situ. Kenapa demikian? Jatuhnya ketika kita membaca punya orang lain, kecenderungan untuk mencontek itu luar biasa sangat tinggi ya Bapak Ibu. Luar biasa sangat tinggi sekali ya, hiperbola itu artinya. Jadi istilahnya keinginan kita untuk nyomot sana, nyomot sini itu akan tinggi ya Bapak Ibu. Dan nanti ketika kita baca tidak akan bunyi tulisan itu. Jadi lebih bagus kita membuatnya dengan tulisan kita sendiri Bapak Ibu. Seperti kita curhat. Curhat dengan seseorang. Tetapi curhatnya ini dengan sebuah buku. Dengan laptop kita tuliskan curhatan kita tentang latar belakang ya seperti itu. Misalnya curhat saat ini bahwasanya kita sangat merindukan sekali bertemu dengan siswa. Siswa akan rajin tidak bersemangat atau bagaimana kita menceritakan di situ. Ya keinginan kita supaya pandemi ini segera berlalu. Namun kan kita tidak boleh menyerah dengan pandemi ini. Kita harus memberikan solusi. Nah, solusinya apa? Misalnya menggunakan Microsoft 365. Seperti itu ya. Itu bisa menjadi sebuah karya tulis ya Bapak Ibu. Kita bisa menuliskannya di situ latar belakang dengan kata-kata sendiri gitu. Jadi nanti nyambung antara paragraf 1 ke paragraf 2 dan seterusnya itu nyambung Bapak Ibu. Akan berbeda ketika Bapak Ibu nyontek ya. Mengambil tulisan orang lain, comot sini, nah itu nanti 1, 2, 3 paragraf 1, 2 tidak akan nyambung apabila kita mencomot-comotnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi triknya kita baca dulu. Nah, setelah baca, kita kemudian curhatnya di atas kertas atau di
step kita tuliskan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah latar belakang jadi kita bisa mengambil rumusan masalahnya. Nah, rumusannya masalahnya tadi apa? Misalnya, apakah cukup efektif penggunaan Microsoft 365 pada masa PJJ ini? Ya, misalnya begitu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keefektivitasan dari Microsoft 365 terhadap pembelajaran PJJ. Ya, seperti itu. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Oke, nah di sini ya Bapak Ibu, tadi kan saya sudah bercerita tentang latar belakang masalah ya. Nah di sini menggambarkan posisi makalah dalam bidang keilmuan A-nya. Ya contohnya begini, tadi kan kita bicara tentang PJJ, berarti keilmuannya adalah tentang pendidikan, ya. Permasalahan yang dihadapi apa? Permasalahannya adalah yang dihadapi adalah tentang tidak bisa bertemu tatap muka dengan siswa karena adanya pandemi. Tinjauan pustakanya apa? Tinjauan pustakanya adalah menggunakan jurnal yang tadi mengatakan bahwasanya inquiry terbuka tidak cocok untuk anak kelas 2 SMA, atau tinjauan pustakanya tadi itu adalah tentang penggunaan Microsoft 365 ya. Misalnya begitu. Jadi itulah isinya ya, seperti itu. Sebagai contoh, tadi menggambarkan posisi di bidang keilmuannya. Tadi contoh saya meneliti tentang cara supaya ular tidak masuk ke rumah kita, ya seperti itu permasalahan yang kita hadapi itu. Nah, posisinya berarti dia dalam apa? Itu dalam ilmu pengetahuan hayati, ya. Kita jadi mempelajari tentang tingkah laku ular seperti itu. Tinjauan pustakanya apa? Tentunya saya akan meninjau pustaka tentang karakteristik ular dan ular apa yang saya teliti, karena tidak semua ular itu pasti berbeda perlakuannya ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, next. Nah, sekarang di kajian teori ya. Tadi setelah kita membuat latar belakang masalah dengan solusi yang kita dapatkan dari buku ataupun jurnal, nah sekarang kita kajian teori. Nah, kajian teori ini yang kita masukkan di bab 2 ya Bapak Ibu adalah kajian teori yang akan kita gunakan di bab 4 untuk membahas di bab 4. Kita jangan keluar dari teori yang tidak kita gunakan di bab 4. Mengapa demikian? Karena terkadang kita kecenderungan untuk memperbanyak kajian teori, ya ujungnya comot sana comot sini, akhirnya yang banyak itu justru kajian teori, tetapi akhirnya yang lainnya itu malah terpatahkan ya, tidak ada penonjolan yang di bab lain, malah seharusnya kita itu adalah penonjolannya itu ada di bab 4 ya Bapak Ibu. Jangan sampai bab 4 ini tenggelam oleh bab 2 yang isinya justru adalah tulisan orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di bab 2 itu adalah kajian teori yang akan kita gunakan untuk membahas di bab 4. Ya, kajian teori, setelah kita selesai menulis kajian teori, kita bisa menghubungkan kajian teori tersebut dengan latar belakang masalah yang akhirnya kita membuat sebuah hipotesa. Apakah semua penelitian itu harus ada hipotesanya? Tidak ya Bapak Ibu, boleh menuliskan, boleh juga tidak, tergantung dari metode penelitian yang kita gunakan. Next. Nah, ini pengertian dari hipotesis ya Bapak Ibu. Nah, hipotesis itu adalah sebuah kebenaran yang masih berada di bawah, belum tentu benar. Nah, makanya kita harus mengangkatnya menjadi sebuah kebenaran ya. Tentunya disertai dengan bukti-bukti, data-data yang kita tuangkan nanti di bab 4 dalam hasil. Oke, nah sekarang metode penelitian. Nah, metode penelitian. Metode penelitian itu apa sih ya? Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan gunaan tertentu. Cara ilmiah ya. Cara ilmiah itu pasti dia rasional, empiris dan sistematis ya Bapak Ibu ya. Rasional itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Ya,
Apakah ada yang tidak masuk akal? Ya tentunya ada kalau kita ngawur seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, empiris itu dapat diamati dan didapat oleh indera manusia, ya, dapat diamati oleh indera manusia, ya. Kemudian sistematis, sistematis tentunya menggunakan langkah-langkah yang logis. Apakah ada secara ilmiah yang tidak empiris, ya? Misalnya kita meneliti sesuatu yang tidak kasat mata, itu kan tidak bisa kita lihat ya, kita tidak bisa melihat oleh indera manusia. Mungkin bagi peneliti bisa melihat, tetapi mungkin bagi pemapar atau yang orang audien yang dipaparkan karya tulisnya itu mungkin tidak akan bisa melihat seperti itu ya Bapak Ibu. Itu adalah contoh yang tidak ilmiah ya Bapak Ibu. Nah, jenis-jenis metodologi penelitian. Nah, berdasarkan tujuan, itu ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, kemudian ada penelitian pengembangan. Oke, yang termasuk penelitian dasar biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu dosen ya Bapak Ibu dosen biasanya melakukan penelitian dasar. Dan kita posisinya sebagai guru biasanya melakukan penelitian terapan dan penelitian pengembangan. Apa sih yang membedakan ketiganya ya Bapak Ibu? Untuk penelitian dasar itu mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Ya, jadi ini biasanya dikembangkan oleh para Bapak Ibu dosen ya atau profesor seperti itu. Nah, kalau terapan dan pengembangan itu biasanya kita lakukan oleh para guru ya. Terapan itu contohnya kita menguji sebuah model pembelajaran. Ya, itu adalah contoh dari terapannya. Misalnya model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi ini. Nah, kemudian kalau pengembangan, ya pengembangan biasanya kita mengembangkan sebuah media pembelajaran. Misal dengan menggunakan media interaktif, menggunakan alat peraga, dan sebagainya, yaitu kita lakukan penelitian pengembangan. Nah, next. Nah, kemudian untuk tingkat kealamiahnya ada metodologi eksperimen, ada juga survei. Maksudnya eksperimen, kita melakukan data pada objek sehingga kita melakukan percobaan atau eksperimen. Seperti itu. Ada juga kemudian kondisinya itu terkontrol ya Bapak Ibu. Misalnya kelas 2A, kelas 2 ya tentunya dengan kelas 2 IPA ya. Misalnya kelas 2 IPA tentunya dengan kelas 2 IPA. Seperti itu ya, jadi terkontrol. Kemudian kalau metode survei kita tidak memperlakukan apapun terhadap objek itu, tapi kita melakukan misalnya wawancara ya, misalnya tentang kepuasan terhadap misalnya tentang kepuasan terhadap sebuah kepemimpinan dan sebagainya ya. Itu biasanya menggunakan survei. Oke, next. Nah, ini ya Bapak Ibu. Untuk jenis-jenis metode penelitian, itu ada metode kuantitatif, ada juga metode kualitatif. Biasanya kita adalah menggunakan metode kuantitatif ya. Karena kalau penelitian kualitatif itu memerlukan waktu yang sangat lama ya Bapak Ibu. Kalau penelitian kuantitatif tidak begitu lama dengan penelitian kualitatif ya. Biasanya sih kita akan menggunakannya kuantitatif, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga dapat menggunakan kualitatif ya, seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang untuk hasil. Nah, tadi ketika kita sudah mempunyai masalah, kita memberikan sebuah solusi, ya kemudian solusi, dan dari situ kita hubungkan ada teori yang mendukung itu yang kita taruh di bab 2. Kemudian kita melakukan penelitian yang tuntunannya ada di bab 3 di metodologi penelitian, maka kita dapatlah sebuah hasil. Ya, hasil itu tidak serta-merta langsung kita taruh plak di bab 4. Hasil itu kita taruh di bab lampiran, di mana dari hasil itu kita rangkum dalam sebuah data yang berupa tabel, gambar, grafik ya, dan tentunya penyajiannya akan menggunakan tata aturan tertentu. Nah,
setelah kita memperoleh hasil itu, nah, kemudian kita rujukan dengan teori yang kita dapatkan di bab 2, ya Bapak Ibu. Nah, menjadi sebuah pembahasan. Nah, dari situ ada hasil dan ada pembahasan. Nah, kita bahas menggunakan teori-teori yang ada di bab 2. Makanya tadi saya bilang ada hubungan antara teori dengan pembahasan. Kalau teori ini tidak gunakan kita di pembahasan, lebih baik tidak kita tulis seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Nah, dari situ ketika kita membahas, kita bisa membandingkan pula dengan hasil dari orang lain. Oh, misalnya ada hasil yang mendukung. Oh, ternyata inquiry terbimbing itu memang cocok dikenakan di kelas 2. Nah, kita gunakan dengan bahasa-bahasa kita yang standar ya. Nah, apabila ada fenomena baru, misalnya tadi misalnya penelitiannya dengan Microsoft 365. Fenomena barunya ternyata membutuhkan sinyal yang cukup tinggi. Nah, itu adalah sebuah fenomena baru. Nah, dari fenomena baru ini biasanya akan diambil orang lain untuk melakukan penelitian. Bisa juga kita akan melakukan penelitian lagi dengan fenomena baru. Nah, hasil dan pembahasan yang kita tulis dengan bahasa kita sendiri, nah itu akan terhindar dari sifat plagiat ya Bapak Ibu. Jadi makanya tadi saya bilang bahwasanya kita membaca saja punya orang lain, jangan sampai kita pasang, nah akhirnya malah tidak nyambung. Kalau kita tulis sendiri, itu akan menjadi sebuah sambungan yang enak, harmonis, sehingga orang yang membaca itu asik membaca tulisan kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Next. Nah, simpulan. Bapak Ibu. Simpulan itu adalah menjawab dari rumusan masalah yang ada di bab 1. Ya Bapak Ibu, kita jawab di situ. Oh ternyata hasilnya ini yang kita tuliskan tadi. Ya, kita tuliskan sebagaimana rumusan masalah, kita klopkan dengan hasil dan pembahasannya, kita buat sebuah simpulan. Karena simpulan itu bukanlah suatu abstrak. Jadi kita menulisnya step by step sebagaimana rumusan masalah ya. Nah, simpulan inilah yang fakta bahwasanya misalnya faktanya bahwasanya ternyata inquiry terbimbing ini efektif untuk pembelajaran nih. Ternyata Microsoft 365 efektif sebagai pembelajaran PJJ di sini ya. Belum tentu kita misalnya Microsoft ini efektif di Bontang, belum tentu efektif di daerah lain yang kemudian sinyalnya kadang timbul, kadang tenggelam. Geser sedikit sinyal hilang. Nah, seperti itu. Nah, itu kita memerlukan akan menemukan sesuatu yang lain ya dari situ ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, setelah kita jadi kayak tulis kita desiminasikan, sudah dapat angka kredit tuh. Nah, sekarang bagaimana sih supaya karya tulis ini dapat dibuat menjadi buku? Ya, ibarat sebuah baju. Kalau baju tadi, baju karya tulis, ya. Baju keundangan akan berbeda dengan baju mau dipakai ke pasar, misalnya gitu. Baju keundangan akan berbeda dengan baju yang akan kita pakai ke sekolah, seperti itu. Nah, tentunya polanya pun harus kita sesuaikan dengan gunting ya Bapak Ibu, dengan gunting. Nah, bagian mana sih yang dipotong agar karya tulis kita itu dapat menjadi sebuah buku? Nah, ternyata bagian yang dipotong itu adalah tinjauan pustaka dan metodologi. Kenapa harus dipotong? Ya, karena tinjauan pustaka itu adalah tulisan orang lain. Makanya harus kita potong. Kenapa metodologi itu kita potong? Karena metodologi itu hanya kita yang menggunakan. Nah, orang yang
membaca buku tersebut kan tidak menggunakannya lagi, dan itu juga tulisan orang lain seperti itu. Makanya yang kita gunakan tentunya di bab 1 yang kita kembangkan, ya kita ulas lebih panjang kali lebar, ya menjadi luas, ya kita tulis ya lebih luas ya Bapak Ibu. Nah, baru kemudian kita ceritakan hasilnya dalam sebuah narasi ya. Kemudian kita ceritakan pembahasannya dengan bahasa kita sendiri yang membuat mata pembaca tidak lelah, membuat pembaca itu asik seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya di tinjauan pustaka dan metodologi kita potong karena dua hal itu merupakan tulisan dari orang lain. Next. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu tadi ya cara mengubahnya ya di dalam belakang latar belakang ya. Kita ulas lebih lanjut, kita ulas ya. Kemudian data-data yang kita peroleh kita ulas dengan bahasa kita. Pembahasannya kita ulas lagi ya. Jadi istilahnya kita menulisnya lebih detail, lebih panjang seperti itu supaya bisa menjadi sebuah buku. Begitu juga dengan simpulan. Nanti simpulan itu ada fenomena baru, kita bisa mengulasnya lebih lanjut. Nah, terkadang memang kita memerlukan indeks. Indeks ini bisa diperlukan, bisa juga tidak ya, tergantung dari karya yang kita punya sendiri. Oke, ketika kita sudah menyelesaikan itu menjadi buku, kita berikan buku itu kepada penerbit, kita layout sudah menjadi buku, kita berikan ke penerbit, kita dapat memperoleh ISBN-nya ya dalam perpus nasional. Kita sudah dapat tadi angka kredit buat karya tulis, angka kredit buat buku. Oke, nah sekarang ternyata itu juga bisa digunakan sebagai jurnal Bapak Ibu ya. Belum tentu dalam karya tulis kita itu jurnalnya satu, belum tentu ya Bapak Ibu. Sebagai contoh saya menulis ya tesis saya itu bisa menjadi 3 jurnal. Kenapa demikian? Pertama, jurnal yang satu saya menceritakan tentang keberhasilan belajar menggunakan modified inquiry. Ya, kemudian jurnal kedua saya menceritakan tentang model pembelajaran untuk meremediasi ya karena saya bicara tentang remediasi. Jurnal ketiga saya menghubungkan tentang hubungan antara miskonsepsi ini ya, miskonsepsi yang mata pelajaran yang saya gunakan ya dengan ritme miskonsepsi yang ada seperti itu. Jadi saya ada 3 jurnal. Bisa juga nanti Bapak Ibu juga akan bisa mengalami ini menjadi beberapa jurnal seperti itu. Tinggal kita bahasannya kita itu panjang atau tidak seperti itu. Biasanya kalau untuk tesis kan lebih panjang ya Bapak Ibu. Jadi bisa menjadi 3 jurnal. Seperti saya 3 jurnal itu di UNESA, di Sriwijaya, dan di UPI seperti itu. Nah, itu adalah kenikmatan kita selain kita memperoleh karya tulis, jurnal, buku. Nah, kita bisa mengikutkan lomba, kemudian kita bisa menambah silaturahmi dengan teman-teman kita, menjadi banyak teman seperti itu ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita juga istilahnya mempunyai kepuasan sendiri ketika kita menyampaikannya kepada orang lain ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya, saya misalnya kemarin meneliti tentang ular, saya sampaikan kepada teman-teman saya, ular itu tidak bisa loh diusir dengan garam. Ya, meskipun pada saat kita pramuka mengatakan bahwasanya ular itu bisa diusir dengan garam, nyatanya tidak. Ya, nyatanya tidak. Ternyata ular itu bisa diusir dengan apa? Nah, apanya itulah yang kita beritahukan kepada orang lain sehingga kita memperoleh pahala yang banyak ya Bapak Ibu. Dari situlah makanya penelitian itu sangat bermanfaat sekali. Bonusnya berlipat-lipat, keuntungannya berlipat-lipat ya Bapak Ibu. Bukan hanya keuntungan secara materi saja, keuntungannya juga bisa maksudnya membuahkan manfaat kepada orang lain. Oke, kemudian di sini setelah semuanya selesai ya Bapak Ibu,
saya memberikan bonus mengenai cara presentasi KTI ya Bapak Ibu. Cara presentasi KTI, kuncinya Bapak Ibu, kuncinya jangan menyampaikan bab 2 pada saat kita presentasi KTI. Karena apa? Karena presentasi KTI biasanya kita dibatasi oleh waktu. Biasanya waktu 10 menit, kita harus bisa mengumpulkan paparan kita kepada orang lain, dan orang lain itu paham. Nah, kalau kita menggunakan bab 2 dimasukkan, nanti yang isinya bab 2 inilah yang mendominasi. Makanya bab 2 lebih baik tidak kita cantumkan. Jadi judul dan nama penulis cukup 1 slide. Latar belakang bisa 1 slide, bisa 2 slide ya Bapak Ibu. Karena di situ kita bicara misalnya slide yang pertama, mengapa sih kita meneliti ini, permasalahannya yang kita tuliskan di situ. Baru di slide kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Metodologi kita bisa 2 slide saja. Nah, yang panjang kali lebar adalah hasil, ya, hasil. Namun, hasil kita paparkan hasilnya saja ya Bapak Ibu, pembahasannya cukup singkat saja kita paparkan. Kenapa demikian? Supaya menarik juri, ya, menarik audiens untuk memberikan pertanyaan, ya, agar supaya presentasi kita hidup seperti itu. Nah, baru kemudian yang slide terakhir adalah tentang kesimpulan. Nah, dengan sini kan istilahnya slide-nya sedikit, tetapi bahasanya panjang dan menarik sehingga audiens bertanya. Seperti itu ya Bapak Ibu, untuk memaparkan sebuah KTI. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator atau host. Silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, demikian materi yang disampaikan oleh Ibu Wahyu membahas tuntas panjang dan lebar terkait dengan karya tulis ilmiah. Salah satu materi yang beliau sampaikan, karya tulis ilmiah bisa dijadikan buku, jurnal, dan ajang perlombaan. Baik Bapak Ibu, memasuki sesi pertanyaan. Kami persilakan yang ingin bertanya. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Sepertinya materinya sudah jelas ini Pak Bu. Tidak ada yang bertanya teman-teman. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin hanya maaf Bu Wahyu. Nggih. Sedikit nggih. Tadi KTI kan berarti itu semacam karya tulis ilmiah yang Bu Wahyu sampaikan tentang skripsi, tesis. Nah, skripsi berarti kan malah lebih panjang, lebih luas, bahkan abstraknya pun lebih banyak katanya daripada KTI. Nah, di sini untuk misalkan, maaf yang saya pernah alami adalah PKP. Nah, PKP. Apakah itu sama dengan KTI ini? Yang PKP itu kan semacam skripsi juga ya? PKP itu apa ya Bu ya? Semacam karya ilmiah. Kalau kami, mohon maaf, kami di UT dulu itu kan membuat PKP. Nah, tapi tadi Bu Wahyu menyampaikan 115 kata. 115 kata atau 150 abstraknya? Abstraknya. Nah, apakah memang abstrak itu setiap ini karya ilmiah berbeda? Begini Bu, untuk abstrak itu biasanya kita kalau standarnya itu 150 kata, itu standar ya Bu ya. Namun tentunya kita melihat keberuntukan karya kita ini untuk apa, ya untuk apa. Biasanya itu ada aturan-aturan tertentu ya Bapak Ibu, seperti betul. Untuk
misalnya kalau kita masukkan di jurnal, nah dia mempunyai gaya selingkuh sendiri. Dia akan mengatur abstraknya itu berapa. Begitu juga ketika kita lomba. Nah, itu lomba itu kan ada juknisnya. Nah, dari juknis itu ya pasti akan ada aturan-aturannya di situ. Jadi kita mengikuti itu saja. Kalau kita menulis bebas ya, maksudnya tidak untuk siapapun ya, itu standarnya adalah 150 seperti itu Bu. Itu standar yang saya peroleh di LIPI ya. Saya menggunakan standar LIPI itu 150 Ibu. Berarti minim. Ya, tidak minim. Tidak juga minim. Ya. Ya. Tidak juga minimnya abstrak 150 kata namun mengikuti aturan begitu. Iya, standarnya Ibu, iya standar. Sedikit Wahyu, maaf. Monggo. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi nih Bu yang masuk pertanyaannya. Ini dari Ibu Istiqomah SMK Gajah Mada Banyuwangi. Adakah advisor untuk penelitian kita karena perlu konsul untuk penelitiannya? Karena guru jarang berhubungan dengan perguruan tinggi. Begitu Bu pertanyaannya. Silakan dijawab Bu Wahyu. Terima kasih banyak Ibu Istiqomah. Begini Bu, kalau misalnya kita meneliti mandiri, kita sebagai guru, memang saya meneliti mandiri, berarti kita tidak menuliskan afiliasi kita ya, tidak menuliskan episode kita, karena kita menelitinya secara mandiri. Yang saya tulis tadi adalah contoh ketika saya meneliti bersama dosen gitu ya, jadi saya tulis seperti itu. Jadi kalau untuk sendiri ya tulis aja nama kita sendiri, seperti itu. Ya, karena kita kan jarang ketemu dengan dosen. Iya. Oh begitu. Bapak Ibu silakan. Yang ingin bertanya lagi silakan Bapak Ibu. Bagaimana Ibu sudah tuntas ya jawaban dari Ibu Istiqomah tadi? Bisa dilanjutkan pertanyaan yang lain? Silakan Bapak Ibu. Ini ada Pak Amiruddin yang bertanya Ibu. Oh iya. Iya. Ini ada lagi izin bertanya. Saya minta sedikit pencerahannya perubahan judul KTI ke judul buku Bu. Silakan Bu Wahyu. Nah, Bapak Ibu kan biasanya judul KTI itu misalnya penggunaan modifier inquiry atau penggunaan inquiry terbimbing pada materi di kelas ini ya, misalnya seperti itu ya. Sudah kan panjang sudah ya, panjang ceritanya. Nah, kita akan membuat buku ya, membuat buku ya, untuk membuat buku cara mudah belajar TEDx. Nah, seperti itu. Ya, jadi istilahnya kalau untuk buku judulnya simple, kalau untuk KTI kan judulnya panjang menyesuaikan dengan metodologi yang kita gunakan seperti itu ya. Misalnya kan tadi penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar TEDx pada kelas ini. Nah, selanjutnya, nah kita jadikan buku. Nah, kita jadikan buku menjadi cara mudah belajar TEDx. Nah, itu contoh dari kita mengubah karya tulis kita menjadi sebuah buku. Begitu, Bapak Amiruddin. Bu Wahyu, ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Istiqomah tadi dari Banyuwangi. Jadi tidak perlu validasi ya Bu untuk instrumen penilaiannya? Oke, untuk validasi. Oke. Untuk validasi Bapak Ibu, karena kita di sekolah cukup untuk validasi adalah bisa pengawas kita ya Bapak Ibu, untuk instrumen ya, pengawas kita atau kepala sekolah kita atau dari Bapak Ibu guru senior yang biasanya menjadi tim penilaian kinerja guru, bisa kita libatkan seperti itu Bapak Ibu ya. Contoh ketika kita PTK kan kita perlu istilahnya adalah seseorang yang
kita ajak bekerja sama untuk mengawasi dari pembelajaran yang kita berikan apakah sesuai dengan alur kita atau tidak. Seperti itu kan perlu kita punya validator seperti itu. Oke. Silakan. Jadi pengawas bisa, kepala sekolah bisa, tim PKG juga bisa. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Menampilkan gambar besar. Ada lagi Bapak Ibu? Dipersilahkan. Ibu Arya, Iya. juga boleh. Oh ya, Pak Ibu Wahida dari Sulawesi Barat. Iya, silakan Bu. Terima kasih karena telah diizinkan untuk mengikuti kegiatan ini. Perkenalkan, saya Wahdina dari SMA Negeri 1 Polowali, Provinsi Sulawesi Barat. Pertanyaan saya cukup sederhana. Selama ini tulisan kami kalau di tingkat nasional misalnya Gupres itu kan dibuatkan seperti ini. Kemudian kalau saya ikuti tadi untuk artikel Satuan Pendidikan Amat itu suaranya kurang jelas. rencana. Halo. Ya. Dengar Bu? Ya. Ya Bu. Ini kan sudah sering menulis, sudah sering mengikuti kegiatan tingkat nasional. Kemarin Gupres, Prosidin ada, tetapi untuk artikel Satuan Bencana ini kami masuk ke tempat itu akan dibuatkan juga buku dari kementerian. Tetapi tulisan-tulisan kami yang PTK lainnya yang kami lakukan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat itu belum kami bukukan, maksudnya belum pernah kami dalam bentuk buku. Pertanyaan saya, syarat dan kategori seperti apa tulisan itu bisa dijadikan sebuah buku. Kami final penerbit artinya belum memulai hal-hal seperti itu. Caranya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wahyu, monggo Ibu bisa langsung dijawab. Oke. Syarat dan kategori apa yang bisa dilakukan? Oke, Ibu Wahida dari Sulawesi Barat ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Begini Ibu, untuk karya kita misalnya yang tanggap darurat bencana ya, Ibu ya. Nah, kemudian misalnya karya juga yang dedikasi ya, Ibu ya. Itu kan adalah tulisan istilahnya resum kita ketika kita pernah melakukan sebuah penelitian ya, Bu Wahida. Nah, contoh misalnya saya penelitian menggunakan Microsoft ya, saya meneliti tentang bagaimana Microsoft ini digunakan sebagai LMS di sekolah saya. Saya meneliti itu, kemudian misalnya saya tuangkan di dalam ajang untuk lomba kan isinya terangkum ya, terangkum sedikit lebih tulisannya lebih padat ya, lebih kita memadatkan diri ya menjadi sedikit. Nah, tapi kan dia mempunyai istilahnya pakemnya sumbernya kan dari sebuah karya kita ya, Ibu ya. Nah, dari karya ini makanya kita bisa mengubahnya menjadi buku. Untuk standarnya Bapak Ibu tidak ada standar baku untuk menjadi sebuah buku. Yang penting ya Bapak Ibu, yang penting itu adalah tulisan kita sendiri, ya tulisan kita sendiri, di mana kita tahu keasliannya, kita tahu datanya, dan kita tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang benar, makanya kita menulisnya menjadi sebuah buku. Namun standarnya ya, untuk karya kan biasanya paling tidak itu kan 40 halaman A4 ya, biasanya kan 40 halaman A4. Nah, sedangkan untuk menjadi sebuah buku itu kan didami ya, didami istilahnya layout buku kan berbeda, halamannya sehingga akan berpengaruh ya, berbeda. Nah, biasanya kalau untuk 40 sampai 80 halaman bisa diangkat menjadi sebuah buku, ya setidaknya itu akan menjadi 105 halaman dan itu layak untuk menjadi sebuah buku, seperti itu Bu. Jadi kan istilahnya karya kita yang kita kirimkan ke lomba itu kan mempunyai sumbernya adalah penelitian kita. Nah, penelitian kita kan luas tuh. Nah, penelitian inilah yang kita ubah menjadi sebuah buku.
Seperti itu, Bu. Nah, cara mengubahnya tentunya seperti yang tadi PowerPoint yang saya berikan. Demikian, Bu. Ibu Waida dari Sulawesi Barat, bagaimana Ibu? Sudah jelas nggih? Ya, jelas Ibu. Alhamdulillah. Kami beri kesempatan lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik. Sudah tidak ingin dipertanyakan Bapak Ibu? Ini ada Bu Nini Martini yang bertanya, Bu, ini. Oh, Bu Nini ya, baru masuk. Ya, Bu. Adakah Bu tips agar hasil karya kita tidak plagiat orang lain? Oke. Tips supaya hasil karya kita tidak diplagiat orang lain adalah justru mensosialisasikannya, justru mendiseminasikannya. Ya, mendeskripsikannya, kita mendeskripsikan di MGMP, ya Bapak Ibu. Kemudian kita tulis bukunya, ya. Kita tulis bukunya, kan ada nama kita. Orang yang menulisnya tentunya akan mengambil kutipan dari buku kita, menulis nama kita. Seperti itu. Menuliskannya menjadi sebuah jurnal. Nah, kalau orang lain mengutip jurnal kita, ada nama kita. Jadi istilahnya itu tidak plagiat. Nah, oke. Nah, kemudian supaya tidak diplagiasi, jangan memberikan satu karya tulis kita secara full sampai lampirannya kepada orang lain. Cukup kita silakan jurnalnya ini, ya. Silakan PowerPoint-nya ini. Seperti itu, ya Bu ya. Jangan sekali-kali memberikan satu full. Oke ya, karena saya pernah pengalaman seperti itu, nah akhirnya diplagiat orang lain dan dilombakan di tempat lain dan dia yang mendapatkan juara. Seperti itu, ya. Jangan sampai kita kejadian seperti itu ya, Bapak Ibu. Ibu Wahyu ada lagi, Bu? Yeah. Bagaimana cara kita tahu bahwa karya kita bukan termasuk plagiat, Bu? Bagaimana cara kita tahu bahwa karya kita bukan termasuk plagiat? Ya. Asal kita meneliti sendiri. Asal itu masalah dari kita sendiri, asal itu solusi yang kita buat sendiri dan kita menelitinya sendiri dan kita membuatnya sendiri, pasti bukan plagiat Bapak Ibu, karena tempat dan waktu berbeda. Masalah berbeda, ya. Meskipun solusinya sama, tetapi sumbernya, ya, orangnya berbeda, ya, kita subjeknya berbeda, tempatnya berbeda, bahasa kita juga berbeda, gitu. Seperti itu ya, Ibu Indah, nih, Ibu Indah. Ya, Ibu Indah. Bapak Ibu bagaimana? Ada lain? Ada yang lain? Silakan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya ada tamu dari Dirjen Vokasi dan saya mau ke bengkel, ini Bapak Ibu sudah ditunggu. Saya mohon izin ya Bapak Ibu, karena teman saya di depan sedang menunggu. Ya, Ibu Wahyu, terima kasih. Terima kasih atas ilmunya yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya mohon pamit undur diri. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Ibu. Ya. Bapak Ibu peserta diklat penulisan buku, demikian materi yang disampaikan oleh Ibu Wahyu. Insya Allah materi berikutnya di tanggal 19 ya Pak, tanggal 19 November kita akan bertemu kembali. 2 hari lagi. Ya, 2 hari lagi kita bertemu lagi pukul 13 sama seperti hari ini. Baik Bapak Ibu, bisa kita akhiri. Bapak Ibu, presensi sudah saya
share di room. Silakan Bapak Ibu mengisi form presensi pada hari kedua. Dipastikan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruang, silakan untuk mengisi dulu presensi pada hari kedua. Saya kok nggak bisa absen, Pak. Bisa Bu, coba diklik di situ. Bisa. Coba kalau pakai laptop bisa ya. Coba saya. Bapak Ibu yang belum absen silakan absen dulu. Oke. Ini di atasnya ya. Coba di scroll kalau misalnya belum muncul, coba di Bapak Ibu men-scroll ke atas. Sudah saya copy berkali-kali di situ. 4 kali. Nah, sana. Dari kedua. Aduh, uang langsung. Iya. Tapi ya. Ya. Di kolom chat itu Bu ya. Di kolom chat kemudian ada http kemudian /2 itu / itu.